bahan bakar fosil suatu saat bakal habis. Terus gimana dengan listrik ya? Soalnya nggak dipungkiri, kebanyakan energi listrik itu masih dihasilkan dari produksi batu bara. Kalau listriknya habis, gimana ya nasib kita? Terus gimana solusinya? Kita bahas. Meskipun nenek moyang kita pernah hidup di zaman gak ada listrik ya, tapi kalau di zaman sekarang gak ada listrik, pasti kelimpungan kan? Kita gak bisa akses fasilitas umum, gak bisa nelpon, gak ada sinyal, bahkan sesederhana gak bisa nyalain lampu di malam hari. Terus kalau cuma ngandelin batu bara sebagai sumber energinya, yang suatu saat pasti bakal habis, ini tentu akan jadi tantangan yang berat dalam hal pemenuhan kebutuhan energi. Lalu bisakah sumber energi bersih dan terbarukan jadi solusi buat ngatasin pemenuhan kebutuhan energi di negara kita? Bisa nggak bisa, harusnya bisa nggak sih? Soalnya nggak nutup kemungkinan kebutuhan energi di negara kita dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan sumber energinya lama-kelamaan akan habis. Menurut data BRIN, permintaan energi di Indonesia saat ini sekitar 300 terawatt hours atau TWH. Sedangkan permintaan energi ke depan diperkirakan bisa mencapai angka 9.000 TWH pada tahun 2050. Emang sih berbagai upaya udah dilakuin buat memenuhi kebutuhan listrik nasional, yaitu salah satunya dengan pembangkit listrik. Mulai dari tenaga uap, tenaga air, tenaga biomasa, bahkan ada yang sampai namanya tenaga surya dengan cara terapung. Nah, ini yang menarik yang bakal kita bahas. Soalnya sebagai negara kepulauan, ternyata kita punya potensi yang cukup besar. Kenapa sih energi surya atau energi matahari ini dinilai penting? Nah, pemanfaatan surya ini ternyata masuk dalam program kinerja pemerintah dalam hal menetapkan target bauran energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% pada 2025. Indonesia menargetkan punya kapasitas EBT sebanyak 10,6 gigawatt pembangkit EBT baru pada 2025. Dari total kapasitas itu, sebanyak 1,4 gigawatt diantaranya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Ini merupakan sistem teknologi mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik. Dan sebesar 3,1 gigawatt pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sementara itu, porsi pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebesar 1,1 gigawatt. Lalu pembangkit listrik dengan tenaga matahari atau tenaga surya 3,9 gigawatt. Pembangkit listrik tenaga bayu atau dengan tenaga angin menjadi energi listrik atau PLTB sebesar 0,5 gigawatt. Dan pembangkit listrik tenaga biomasa atau limbah, biomasa padat ataupun tanaman energi untuk penyediaan listrik sebesar 0,6 gigawatt. Dari data ini terlihat emangnya yang perlu banyak pengembangan itu dari PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Tapi emang semenarik apa sih PLTS ini bisa dikembangkan di Indonesia? Nah, kalau teman-teman sadar, sebagai negara beriklim tropis dengan iradiasi atau proses ketika suatu objek terpapar oleh radiasi matahari rata-rata 4,8 watt-hour per meter persegi, yang juga luas 2/3 negaranya berupa perairan, ini potensial besar buat hasilin energi listrik dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating photovoltaic. Bahkan BRIN juga menyatakan Indonesia sebagai negara dengan lautan yang luas, permukaan airnya bisa dipakai untuk penempatan panel surya. Jadi PLTS terapung tuh sebuah model PLTS terpusat
yang diletakkan terapung di atas air seperti danau, waduk, dan sejenisnya, termasuk laut. Sederhananya, kita ngambil energi matahari untuk dijadikan tenaga listrik, cuma panelnya terapung di atas air. Dibandingkan dengan PLTS lain, model ini tidak butuh lahan atau daratan yang umumnya lebih mahal atau lebih bernilai. Jadi bisa dibayangin ya, seberapa besar potensi perairan di Indonesia. Data BRIN menunjukkan berbagai wilayah di Indonesia ini potensial besar nih untuk dijadikan PLTS terapung. Di Pulau Sumatera misalnya, potensi energi surya bisa mencapai 48.000 TWh per tahun. Pulau Jawa dan Kepulauan Sunda kecil punya potensial 11.500 TWh. Dan Kalimantan punya potensi energi sebesar 29.400 TWh. Kemudian Sulawesi ada sebesar 50.200 TWh. Serta Maluku dan Papua punya potensi sebesar 51.200 TWh. Potensinya gede banget kan? Tapi emang udah berapa PLTS sih yang ada di Indonesia? Untuk saat ini yang baru bisa digunain itu ada di Waduk Cirata, Jawa Barat. PLTS yang diresmiin Oktober 2023 yang lalu ini disebut-sebut yang paling besar se-Asia Tenggara loh. Terbentang di area seluas 200 hektar yang terbangun dalam 13 blok dengan lebih dari 340.000 solar panel. PLTS ini mampu memproduksi 245 juta kWh energi bersih per tahun atau setara dengan menerangi lebih dari 50.000 rumah. Pemanfaatan PLTS ini juga dibangga-banggain bakal bisa menekan emisi karbon lebih dari 200.000 ton per tahun. Keren banget gak tuh? Emang sih dari PLTS itu bakal ada penambahan energi listrik yang cukup signifikan. Tapi ternyata itu masih belum cukup dari capaian EBT guys. Ini sejalan sama pandangan Presiden Joko Widodo. Ya kalau target kita kan tahun depan harusnya itu sudah 23%, tetapi memang tidak mudah. Karena kemarin ada COVID, sehingga ngejar angka itu. Tetapi kita, komitmen kita tetap bahwa kita akan terus mengejar. Tapi ya nggak sampai situ aja. Presiden Joko Widodo mengharapkan akan makin banyak EBT yang dibangun di Indonesia nih guys. Menurut kamu memungkinkan nggak sih di daerahmu terbangun PLTS terapung? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.